lalu mematikan alarm rumah yang kebetulan dia tahu kodenya. Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Christopher Porco. Sekilas, jika dilihat dari foto, tidak ada yang aneh dari laki-laki kelahiran tahun 1983 itu. Namun layaknya seorang penjahat berdarah dingin yang tidak bisa hanya dinilai dari rupa, Chris tega menghilangkan nyawa orang tuanya. Lantas, bagaimana sih kisah lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Christopher Porco lahir pada 9 Juli 1983 dari orang tua Peter dan Joan Porco, serta memiliki kakak laki-laki bernama Jonathan. Usia John dan Chris hanya terpaut 2 tahun. Keluarga kecil tersebut tinggal di Brockley Drive, Delmar, New York, Amerika Serikat. Peter sang ayah bekerja sebagai panitera di pengadilan banding negara bagian New York, dan Joan merupakan ahli patologi bahasa dan bicara. Sejak kecil, Chris termasuk anak yang dimanja. Segala hal yang dia mau pasti diturutin. Setelah lulus SMA, Chris berkuliah di Rochester University dan tinggal di asrama. Dan saat masuk kuliah inilah, Chris mulai menunjukkan sikap sosiopathnya. Chris suka membual pada teman-temannya kalau dia berasal dari keluarga yang kaya raya. Suatu ketika, Chris pernah bercerita bahwa neneknya pernah memberikannya uang sebanyak 2,8 juta dolar atau sekitar 40 miliar rupiah sebagai hadiah. Kebohongan ini dia ungkapkan agar teman kampusnya merasa terkesan. Keluarga Porco memang bisa dibilang berkecukupan dalam segi ekonomi, tapi nggak yang konglomerat juga. Tinggal di asrama dan sudah kuliah membuat uang saku Chris bisa dibilang gak sebanyak dulu. Dan bukannya menyesuaikan isi dompet, Chris malah memutar otak gimana caranya dia tetap bisa menjalani hidup enak. Sebenarnya bagus ya kalau mindsetnya seperti ini. Masalahnya, bukannya dia menempuh jalan yang benar, dia justru sibuk memikirkan cara licik untuk mencapai keinginannya. Contoh kejadiannya, ketika Chris sedang di rumah untuk merayakan hari Thanksgiving tahun 2002, dia mencuri 2 laptop orang tuanya, kemudian menjualnya di situs jual beli online. Hal serupa terjadi lagi pada liburan musim panas 2003. Dia mencuri laptop orang tuanya dan menjualnya lagi. Kan yang jelas abis hilang dulu, orang tuanya udah beli lagi kan? Loh, terus orang tuanya emang gak curiga kalau dia yang ngambil? Chris cukup pintar. Dia membuat skenario seolah-olah rumahnya kemalingan, jadi isi lemari-lemari diberantakin, terus kaca rumah sengaja dipecahin. Dengan begini, kan orang tuanya ngira, wah, ada maling nih. Selain laptop yang dicuri dari orang tuanya, dia juga melakukan scam berupa menipu pembeli di toko jual beli online. Caranya dengan berpura-pura menjual suatu barang, namun ketika uangnya telah ditransfer oleh sang pembeli, dia tidak pernah mengirimkan barang tersebut. Ketika pembeli menyampaikan komplain, kok mereka belum juga dapat barang yang dipesan, Chris lalu mengemal para korban dengan menggunakan email palsu. Jadi email palsunya itu sengaja dia buat sendiri, di mana dalam email itu dia berpura-pura menjadi kakaknya dan berbohong jika Chris atau si penjual telah meninggal dunia. Jadi mohon dimaklumi kalau barangnya nggak dikirim, soalnya aku nggak tahu juga barangnya yang mana. Gitu kira-kira. Para korban tentu saja melaporkan hal ini pada pihak pengelola toko online tersebut dan berakhir dengan akunnya si Chris dibekukan. Kehidupan kuliah cukup sulit bagi Chris. Siapa di sini yang relate? Setelah semester di musim gugur tahun 2003, dia dikeluarkan dari kampus karena nilai yang sangat buruk. Gak mau dong kalau pendidikannya berhenti sampai di situ. Chris kemudian mendaftar di Hudson Valley Community College pada semester di musim semi tahun 2004. Ya mau pindah sampai puluhan kali, tapi kalau diri sendiri nggak berubah, endingnya sama aja. Nilai Chris di kampus tersebut tetap masih buruk. Di tahun yang sama, Chris pergi ke Inggris untuk liburan musim semi. Dan saat di sana, dia menerima email dari sang ibu membahas masalah nilainya. Peter dan John sangat kecewa, namun Chris punya alibi. Dia membalas email ibunya dan mengatakan bahwa itu semua terjadi akibat kesalahan pihak kampus yang telah salah memberikan nilai.
Mereka kemudian percaya dengan Chris karena dia berhasil diterima kembali di Rochester University pada semester musim gugur tahun 2004. Padahal dia diterima kembali karena hasil memalsukan nilai-nilainya saat berkuliah di Hudson Valley. Jadi nggak ada ceritanya pihak kampus salah ngasih nilai. Dia aja yang pinter nipu. Karena saat itu Chris nggak bisa dapet tambahan uang yang banyak, dia lalu kepikiran buat nyewa uang di bank. Dia meminjam uang sebanyak $31.000 atau kalau dirupiahin sekitar 445 juta rupiah. Dan dia mencantumkan nama ayahnya sebagai penjamin. So Chris ini memalsukan tanda tangan ayahnya. Kalau misal nanti si Chris nggak bisa bayar, pihak bank kan nanti bakal nagih ke si ayah. Tobat deh Chris. Ketika dia pindah kembali ke Rochester University, dia berbohong ke orang tuanya jika uang kuliahnya telah dilunasi kampus sebagai ganti rugi karena profesornya dulu salah memasukkan nilai, yang berakhir dengan nilai Chris sangat buruk dan dia dikeluarkan. Intinya kalau nilainya jelek, udah pasti salah kampus tuh, salah ngasih nilai. Padahal dia bayar masuk ke situ pakai uang yang tadi dia pinjam dari bank. Sebagian uang pinjaman Chris dia gunakan untuk membeli kendaraan berupa mobil Jeep warna kuning. Dan tak butuh waktu lama bagi sang ayah untuk mengetahui penipuan yang dilakukan Chris di mana namanya terlibat. Peter mengirim email ke Chris mengatakan betapa marah dan kecewanya dia tentang pemalsuan tanda tangannya. Selain itu, dia berkata telah menghubungi pihak bank dan menceritakan kejadian sebenarnya, lalu meminta mereka menghapus nama Peter sebagai penjamin. Hari esoknya, Peter tahu bahwa Chris punya mobil baru yang dia beli dengan uang hasil pinjem dari bank. Sang ayah yang makin geram dengan tingkah anaknya, gaya hidup gak sesuai isi dompet, dibiarin malah makin menjadi. Akhirnya dia mengancam akan memberhentikan segala aliran dana atau uang sakunya Chris. Dan dari sinilah puncak masalah muncul. Peter meluapkan kekecewaannya pada Chris, namun juga mengingatkannya jika dia sayang sama Chris dan mau mendiskusikan hal ini bersama-sama di rumah. Jadi si Chris disuruh pulang. Pada jam setengah 11 malam, tanggal 14 November 2004, kamera keamanan Rochester University merekam Chris meninggalkan asrama dengan mobilnya. Chris menempuh perjalanan 3 jam untuk sampai di rumah orang tuanya dan sampai di sana dini hari pada 15 November. Saat sampai, dia memarkirkan mobilnya di jalan masuk rumah, lalu mematikan alarm rumah yang kebetulan dia tahu kodenya agar bisa masuk tanpa membangunkan orang tuanya. Chris lalu mengambil kapak milik sang ayah dan masuk ke kamar orang tuanya di mana mereka sedang tertidur lelap. Tanpa mengatakan apapun, anak bungsu itu mulai mengayunkan kapak pada kedua orang tuanya selama beberapa kali, sampai dia yakin mereka telah meninggal. Setelah itu, Chris membersihkan dirinya yang terkena darah sebelum mulai mengambil barang-barang berharga di rumah itu. Dan juga membuat skenario agar seolah-olah rumahnya telah dirampok oleh orang asing. Dia memecahkan kaca di garasi dan memotong kabel telepon. Dan seperti yang tertangkap kamera asrama, Chris tiba di sana pukul 8:30 pagi pada 15 November. Ketika Peter tidak datang ke kantor pada hari kerja, pihak kantor pengadilan mengirim petugas ke rumah keluarga Porco yaitu Pak Michael Hart untuk mengecek keadaan dan menanyakan kepada Peter kenapa dia tidak masuk. Sesampainya di sana, Michael menemukan tubuh Peter yang terluka dan tidak bernyawa berada di balik pintu masuk rumah. Michael langsung menelpon 911 dan tak lama, polisi serta ambulan kemudian datang. Investigator nantinya menyimpulkan bahwa Peter masih dalam keadaan hidup selama beberapa waktu setelah serangan, melihat dari bekas darahnya yang ada di mana-mana. Jadi gini, Peter kan terluka parah di bagian kepala dan ini ternyata menyebabkan otaknya tuh konslet. Dari kerusakan otak itu, tubuh Peter akhirnya bekerja secara autopilot. Peter diyakini bangun dari tempat tidur saat keadaan dia udah sekarat ya. Lalu sempat menyiapkan sarapan dan bahkan bersiap-siap berangkat kerja. Karena otaknya yang bermasalah itu, dia nggak sadar bahwa sebenarnya sedang terluka parah. Jadi mirip zombie. Dan akhirnya dia meninggal terjatuh di depan pintu rumah karena kehabisan darah. Peter ditemuin dalam keadaan pakai baju kerja yang berlumuran darah.
Sementara itu, Joan ditemukan terbaring di kasurnya dengan luka parah di area kepala dan wajah. Namun secara ajaib, dia masih hidup saat polisi sampai. Salah satu petugas mencoba mengajaknya berkomunikasi, dan setelah Joan merespon, petugas itu mengajukan pertanyaan tentang siapa yang menyerang mereka. Apakah dari anggota keluarga? Joan pun merespon dengan anggukan kepala. Pertanyaan selanjutnya, apakah Jonathan yang melakukannya? Joan menggeleng. Dan ketika mereka bertanya, apakah Chris? Sang ibu mengangguk. BTW selama kejadian penyerangan orang tuanya, Chris yang berprofesi sebagai tentara angkatan laut lagi ada di asramanya. Jadi dia nggak tahu apa-apa tuh tentang kejadian yang menimpa orang tuanya. Joan lalu dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi darurat. Dia secara ajaib mampu selamat meskipun wajahnya tidak bisa kembali seperti semula karena luka yang dialaminya tuh cukup parah ya. Joan sengaja dibuat koma yang diinduksi secara medis untuk bisa pulih. Chris setuju untuk memberikan keterangan pada polisi. Detektif meminta Chris menjelaskan kegiatan apa yang dia lakukan pada tanggal 14 hingga 15 November. Chris bilang bahwa pada tanggal 14, dia di asrama terus, semalaman nonton film di kamarnya, terus pergi ke ruang tengah di asrama, baringan di sofa, lalu ketiduran sampai pagi. Saat dia bangun pada jam 8 pagi tanggal 15 November, Chris balik ke kamar buat ngambil sepatu olahraganya, terus pergi lari pagi. Setelah jogging sejauh 2,5 kilometer, dia balik ke gedung asramanya. Gak lama, dia dapat panggilan dari reporter salah satu surat kabar yang nanyain apakah dia bisa diwawancara terkait kasus penyerangan ayahnya yang mengakibatkannya meninggal. Chris bilang dia kaget, gak tahu apa-apa dia tuh. Kok tiba-tiba dapat kabar kalau ayahnya meninggal, terus dimintai tanggapannya. Untuk memastikan berita itu, Chris menelpon pihak kepolisian daerah rumahnya. Dan akhirnya dia dikasih tahu, bener ayahnya telah meninggal, terus berujung dia diinterogasi itu. Namun keterangan ini disangkal oleh pengakuan para saksi yang tak lain adalah teman-teman asramanya. Mereka kompak bilang kalau malam itu nggak ada yang ngelihat Chris di asrama sama sekali. Rekaman CCTV asrama yang sempat merekam mobil Chris dan keterangan para temannya membantah segala pernyataan Chris. Tambahan lain, tetangga keluarga Porco lihat mobil Jeep kuning Chris terparkir di dekat rumah pas tengah malam di hari kejadian. Semua pernyataan Chris tidak bisa dipertanggungjawabkan dan fakta malah menunjukkan sebaliknya. Chris kemudian ditahan dan sementara didakwa atas penghilangan nyawa terhadap ayahnya dan juga percobaan penghilangan nyawa sang ibu. Saat Joan terbangun dari koma, dia tidak mampu mengingat bahwa Chris lah yang menyerang dia. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan dulu pada pihak berwenang. Malahan dia nge-support anaknya selama pengadilan dan bersaksi bahwa Chris tidak bersalah. Meskipun bisa jadi memang salah satu keterangan si Joan ini salah, entah beneran Chris atau bukan yang melakukan kejahatan itu, tapi segala bukti mengarah pada Chris bahwa dia pelakunya dan gak bisa juga memvalidasi kesaksian sang ibu lalu mengabaikan fakta lain. Karena posisinya Joan ini kan lagi gegar otak ya, bisa jadi ya dia lupa ingatan. Setelah membayar uang jaminan, Chris pun diperbolehkan pulang selama menunggu pengadilan. Dia pun balik ke rumah orang tuanya, tinggal berdua sama Joan. Akhirnya pada 10 Agustus 2006, Chris dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan tingkat 2 serta percobaan pembunuhan. Pada 12 Desember 2006, Hakim Jeffrey Beery menjatuhinya hukuman total 50 tahun penjara. Hakim mengatakan, saya takut apa yang terjadi waktu dini hari tanggal 15 November itu akan terjadi lagi. Joan masih kukuh percaya bahwa Chris tidak bersalah, sementara Jonathan dari awal telah meyakini jika adiknya lah sang pelaku. Itu tadi kisah memilukan yang menimpa keluarga Porco. Meskipun Chris tetap tidak mengakui kesalahannya, tapi pengadilan telah memutuskan dia bersalah berdasarkan segala bukti yang ada. Aku pengen tahu, menurut kalian apakah hukumannya sudah pantas? Silahkan komen jawaban kalian di bawah ya. Dan terima kasih telah menyimak cerita tadi.
Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu. Setelah silakan nyalakan loncengnya untuk update video terbaru. Aku Nadia Ayu dan sampai jumpa di video selanjutnya.